kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya sampaikan selamat tahun baru di 2021 tentunya. Di mana tahun ini adalah awal untuk memulai semester genap, khususnya untuk kelas 7 saat ini yang sudah bergabung. Kemarin ada beberapa yang dibahas di rapat terkait dengan nilai yang diberikan kepada siswa adalah nilai yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi ada beberapa siswa dari kelas 7A dan kelas 7B yang tidak bisa menerima rapot gara-gara karena tidak mengumpulkan tugas. Pak, saya sudah Pak kerjakan Pak. Kemudian tugasnya sudah saya kumpulkan Pak. Kapan? Dulu sudah Pak. Jangan bilang dulu. Buktikan dengan tanggalnya. Nah, kemarin Pak Fandi sudah meminta berulang-ulang untuk tugas itu. Sampai berapa kali Pak Fandi bilang sekarang terakhir. Tidak cuma Pak Fandi yang bilang seperti itu, gurunya juga sama seperti itu. Jadi banyak sekali permasalahan sehingga siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah keadaan ini. Karena kenapa? Karena kita belajar melalui online. Sulitnya di situ. Jadi kita tidak bisa bentar, ini suaranya punya siapa? Suara burung. Putra, suaranya dihilangkan dulu nah. Putra Nur. Iya Pak. Ya, di mute dulu suaranya biar tidak mengganggu. Ada musik burung gitu. Ya baik, saya lanjutkan. Jadi ada beberapa nilai atau ada beberapa anak yang memang Pak Fandi tidak izinkan rapotnya untuk dibagikan. Kalau ditelusuri secara sebenarnya itu banyak sekali, bukan hanya beberapa anak. Cuman beberapa anak saya putuskan untuk tidak menerima rapot karena satu. Yang pertama, tidak aktif dalam pembelajaran dari awal sampai selesai. Tugas yang dikerjakan hanyalah tugas-tugas yang sifatnya tatap muka. Contohnya seperti PTS, kemudian US, yang ke sekolah itu baru mengerjakan. Sedangkan yang daring itu tidak mengerjakan sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang tidak mengumpulkan tugas praktek sama sekali. Itu saya tahan. Kemudian, Pak, saya tugas praktek sudah. Tugas harian atau tugas individu sudah juga. Hanya karena ada ikut US, saya tahan juga. Ada kelas 7A, kelas 7 apa ya itu ya? Kelas 7A kalau nggak salah. Kalau nggak salah namanya inisial R, saya tahan. Karena tidak mengikuti ujian semester. Sebenarnya nilainya sudah bagus-bagus, cuma ujian semesternya ada ikut. Jadi semuanya untuk tugas itu kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Jadi ada yang komplain, Pak, saya kan sudah ngerjakan, Pak. Kok nilainya kosong, Pak? Kamu ngerjakan kapan? Kemudian nilainya bagus enggak? Itu. Nilainya yang diperdebatkan nilainya ternyata cuma hanya 10, 40. Tidak sampai KKM. Padahal itu apa? Tugas remedi. Dan yang saya berikan tentang masalah tugas itu adalah tugas-tugas yang sifatnya low ya, dalam artian kualitasnya sudah sangat level rendah sangat rendah sekali itu tugasnya. Jadi seharusnya itu tidak ada masalah, sangat gampang soalnya. Soal yang saya berikan itu sangat gampang sekali, tidak ada kesulitan seharusnya. Tapi kenyataannya masih ada yang kesulitan. Nggak tahu tuh kesulitannya di mana. Sekali lagi, kalau misalnya ingin bertanya tentang teknis, silakan tanyakan di
grup, jangan tanyakan secara pribadi. Kecuali kalau mau tanya nilai tidak masalah. Konfirmasi tugas, Pak saya sudah ngumpulkan Pak, tolong dicek, bisa. Boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya apa namanya kerjakan tugas tidak bilang-bilang, sudah telat, tidak ada ngomongnya, dan ternyata setelah dikoreksi tugasnya asal-asalan, seperti yang saya bahas di apa namanya di pertemuan kemarin. Kemarin tatap muka kan baru 1 minggu, 1 minggu cuma 1 kali pertemuan, kemudian setelah itu langsung ujian. Efektif juga. Jadi mudah-mudahan ini corona cepat berlalu sehingga kita dapat belajar secara langsung. Tapi sepertinya tidak akan lama lagi kita akan tatap muka. Cuman karena keadaan semakin memburuk sehingga untuk tatap muka diurungkan kembali. Gitu ceritanya. Ya baik, sebelum panjang lebar mungkin ada yang akan ditanyakan. Silakan. Saya tunggu 1 menit saja. Nanti akan saya paparkan yang lain. Silakan yang mau bertanya. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya tunjukkan nilai-nilai yang sudah Pak Fandi berikan kepada wali kelas. Saya memberinya kalau tidak salah tanggal 16 bulan Desember. Artinya, kalau ada anak-anak yang mengumpulkan lebih dari tanggal itu, berarti sudah terlambat, nilai sudah di-store. Sehingga saya hanya mengkonfirmasi melalui handphone kepada wali kelas kalau anak ini nilai sudah cukup, bisa dibagikan rapotnya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bermasalah dengan penerimaan rapot, nanti silakan japri dengan Pak Fandi, nanti saya akan memberikan voice. Voice itu bisa diberikan kepada wali kelas untuk menerima rapot. Jadi nanti akan saya misalkan ke Pak Zainul. Pak Zainul tolong untuk siswa bernama Fandi misalkan, bisa diberikan rapotnya, misalnya seperti itu. Baik, saya tunjukkan nilai yang sudah kalian peroleh. Nah, ini nilai di sini contohnya kelas 7A. Nah, 7A. Ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang yang saya tahan rapotnya. Di antaranya apa? Karena ada beberapa nilai yang belum terkumpul. Agung. Untuk bela diri tidak saya masalahkan. Yang bermasalah apa? Ini prakteknya 0 semua. Masa mau diberi 0 di rapot? Kemudian Ahmad Labib prakteknya 2. Pokoknya 2 kali tidak ikut praktek saya tahan rapotnya. Kemudian ada juga yang tidak ikut PTS, ada apa? Oh, PTS, US, Vera ini. Vera tidak ikut kemarin. Tidak ada konfirmasi lagi ke Fandi. Kemudian kelas 7B. Kelas 7B ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang rapotnya tertahan di situ. Di antaranya Al-Farisi. Nah, ini kemarin komplain Kak Wandi. Nah, ini komplainnya Al-Farisi. Oh, ini ada yang tanya lagi. Nah, bisa kalian cek di sini. Pak, Assalamualaikum. LK2 dan LK3 dari saya sudah itu, Pak. Kok nggak ada nilainya? Kapan mengumpulkan? Kelihatan ya? Percakapannya kelihatan ya? Tidak kelihatan? Oh, nah ini. Kelihatan ya?
Nah, ini ada yang nanya Alfarisi, kapan mengumpulkan? Kemudian lama ada Pak. Ternyata setelah dicek lamanya kapan 10 Agustus tugasnya lah bulan 9. Nah, bulan apa namanya? Bulan 9 Agustus itu bulan berapa? Kan bulan 8. Ketahuan bohongnya. Nah, kemudian itu saya sudah nyusun lama, Pak. Nah, saya kirim daftar nilainya. Ternyata ketahuan. Daftar nilainya kapan? Ternyata dikerjakan tanggal 4 ini. Tanggal 4. Kita lihat. Kita lihat di apa? Kita lihat di classroom di sini. Nah, ini. Kita lihat hasilnya. Kapan Alfarisi ngerjakan? Nah, ternyata ada di mana? Ada di bawah. Nah, ini. Ini. Jadi ketahuan. Jadi kalian walaupun berbohong, itu pasti ketahuan kapan ngerjakan sebenarnya. Bilangnya lama, ternyata tanggal 4. Tanggal 4 baru 3 hari yang lalu. Komplainnya baru kemarin. Kan gimana itu? Jadi seperti itu anak-anak ceritanya. Banyak sekali permasalahan, kemudian banyak sekali yang tidak menerima lantaran tidak jujur. Jadi saya harap saya tidak menyuruh kalian pinter, saya tidak menyuruh kalian itu berprestasi ini itu enggak. Yang saya harap kalian yang penting adalah jujur. Karena jujur buat saya itu ada nilai tersendiri. Tidak apa-apa. Daripada pinter tapi tidak jujur, tidak fair play. Itu dampaknya luar biasa. Coba bayangkan, kalau jadi orang pinter kemudian dia jadi orang yang suka berbohong. Contohnya siapa? Koruptor contohnya. Apa tidak bahaya? Bahaya. Lebih baik, lebih tinggi derajatnya yaitu orang yang bodoh tapi dia tidak koruptor, tapi dia jujur. Dia akan dipercaya, dia akan disayangi oleh orang lain. Tapi kalau dia sudah tidak jujur, bagaimana? Kan repot. Pinter apa pinter lecek melulu, bagaimana? Seperti itu. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan di awal pertemuan ini. Silakan yang mau bertanya, silakan. Yuk, mumpung masih Pak Fandi bisa menjelaskan secara tatap muka seperti ini. Ada yang mau bertanya? Ada? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti yang tidak mengikuti bisa melihat videonya. Saya share di YouTube, kemudian nanti apa yang saya sampaikan bisa ketahuan semua, bisa tahu apa yang disampaikan oleh Andi dalam pertemuan di awal itu. Kemudian untuk berikutnya pembelajaran, saya harap kalian lebih semangat. Kemudian apa yang kita berikan atau guru berikan, itu jangan ditunda-tunda lagi. Langsung dikerjakan. Contoh kemarin tugas dari Pak Joko, jangan ditunda, langsung kerjakan. Karena nanti ketika Pak Joko berikan tugas kalian tunda, nanti akan ada tugas berikutnya dari guru yang lain. Pak Fandi juga akan memberikan tugas, kemudian guru yang lain juga akan memberikan tugas, sehingga kalau kalian biarkan, kalian anggap remeh, maka beban itu akan menjadi sangat berat. Oleh karena itu, jangan ditunda-tunda. Baik, saya rasa itu saja untuk pertemuan awal ini. Semoga di tahun ini kita diberikan semangat yang lebih tinggi atau maksimal dalam menjalani hidup sehari-hari, kemudian dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
Semoga selalu sehat keluarga kita, baik yang sedang bekerja maupun yang ada di rumah, semoga tetap sehat. Kemudian vaksin yang jelas sudah masuk situ Bondo sebentar lagi, mungkin butuh 2 bulan ke depan untuk tatap muka kembali. Saya rasa itu, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.